Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali, "I'lam annal mu'mina labudda ayyakuna mu'azziman lillahi azza wa jalla wa khaifan minhu wa rajiyan lahu wa mustahyiyan min taksiri. Fala yanfaku an hadhil ahwal ba'da imanihi wa in kanat quwwatuha biqudratin quwwati yaqinihi. Fa in fikakuhu anha fi salati la sababa lahu illa tafarruqul fikri wa taqsimul khatiri wa ghaibatul qalbi anil munajati wal ghaflatu anis salati." Ketahui olehmu bahwa sesungguhnya orang mukmin itu senantiasa bahwa dia ada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa khaifa minhu, dan mesti dia takut kepada Allah, wa rajiallahu, dan mengharap kepada Allah, wa mustahyiyan min taksirihi, dan merasa malu terhadap kekurangannya. Fala yanfaku an hadhil ahwal, maka janganlah dia terlepas daripada keadaan ini ba'da imanihi, sesudah dia menjadi orang mukmin. Wa in kanat quwwatuha bi qudratin ya quwwati yaqinih, sekalipun adalah segala ahwal-ahwal, kekuatan ahwal-ahwal yang dia miliki tersebut ada dia dengan sebab adanya kudrah, kekuasaan, daripada keyakinan, kekuatan keyakinannya. Maka ketika itu terlepasnya dia daripada segala keadaan-keadaan tersebut, fi salati, dalam salat, la sababalahu, itu tidak adalah penyebab baginya, terkecuali tafarruqul fikri, memecah-mecah atau memfarak-farak pemikiran, membagi segala kekhawatiran dan menghilangkan hati daripada munajat, wal ghaflah, dan kelalaian daripada salat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan dalam bab Dawaun Nafi fi huduril qalbi, obat yang bermanfaat dalam menghadirkan hati. Beliau mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang sudah ada iman di dalam hatinya, maka hendaklah dia harus ada rasa ta'zim kepada Allah. Dia mesti ada rasa takut, dia mesti ada rasa mengharap, dia mesti ada rasa malu terhadap kekurangan-kekurangannya, dan keadaan-keadaan ini seharusnya dengan terlepas daripadanya, sekalipun keadaan ini terbentuk daripada kekuatan keyakinannya. Dia sanggup memikirkan sehingga terbentuklah keadaan-keadaan tersebut. Kenapa dia bisa mengagungkan Allah? Biqudrati quwwati yaqinih, yakni dengan kudrah, kekuasaan, dia sanggup, kekuatan untuk memikirkan dan meyakinkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena daripada keyakinannya. Sekalipun ahwal-ahwal ini berasal daripada yang demikian, maka hendaklah dia jangan terlepas. Kalau seandainya terlepas daripadanya fi salati, yang lebih-lebih dalam salat, la sababalah, itu tidak ada sebab baginya. Arti tidak ada sebab baginya adalah tiada bisa dijadikan alasan kalau terlepas yang demikian dalam salat. Padahal kekuatan keyakinannya itu telah menjadikan dia mu'azziman lillah sebelumnya, khaifan minhu, takut kepada Allah. Padahal sebelumnya sudah seperti itu. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, la sababalah, tidak ada alasan bagi yang demikian. Melainkan yang demikian tersebut, ketika dia tidak lagi berta'zim kepada Allah, tidak lagi mengharap kepada Allah, itu hanyalah tafarruqul fikri. Ini pemikirannya sudah dilipat-lipat gandakan, sudah dibagi-bagi kepada hal yang lain. Khawatirnya sudah dibagi-bagi, dan hatinya sudah dihilangkan daripada rasa munajat kepada Allah dan lalai dalam salat. Itulah yang menyebabkan seorang mukmin tidak lagi mu'azziman lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dijaga hati tersebut supaya tidak berbelok kepada yang lainnya, yakni dengan selalu senantiasa kekuatan keyakinannya itu selalu ditimbulkan, sehingga hatinya dapat berasa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dijadikan sebab
Kalau seandainya dalam sholat tersebut kita dapat melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebab. Yang hanya melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, penyebabnya adalah karena engkau terlalu banyak pikiranmu terhadap selain Allah, terlalu banyak rasa takutmu dan khawatirmu terhadap perkara-perkara yang tidak berguna, ketiadaan hadirnya hatimu kepada waktu munajat, dan lalainya hatimu ketika salat. Dan tidak adalah yang dapat melalaikan salat terkecuali khatir-khatir yang datang lagi yang menyibukkan. Maka obat yang dapat menghadirkan hati adalah menolak khatir-khatir yang datang tersebut. Maka khatir yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah bisikan-bisikan urusan dunia yang dipikirkan dalam sholat, yang menyibukkan engkau. Maka ketika itu obat untuk menghadirkan hati adalah buang pikiran itu jauh-jauh, sehingga khatirmu tersebut dapat tertolak. Wala yudfa'u syai'u illa bidaf'i sababih fal ta'lam sababah wa sababu mawaridil khawatiri imma ayakuna amran kharijan aw amran fi dzatihi batinan ammal khariju fama yaqra'u sam'a aw yazharu lil basari fa inna dzalika qad yahtatiful hamma yatbi'uhu wa yatasarrafu fihi thumma tanjiru minhul fikratu ila ghairihi wa yatasalsalu wa yakunul absaru sababan lil iftikar thumma tasiru ba'du tilkal afkari sababan lil ba'd. Dan sesuatu itu tidaklah tertolak terkecuali dengan menolak penyebabnya. Maka ketahui olehmu penyebabnya itu adalah adakala dia urusan yang di luar ataupun urusan yang batin. Adapun urusan yang di luar itu apa-apa saja yang dapat didengar oleh telinga, dapat yang dilihat oleh mata. Karena sesungguhnya hati ataupun waham itu terbentuk dan ditimbulkan daripada yang demikian. Kemudian berlanjut kepada pemikiran, kepada yang lainnya sehingga bersambung-sambung, dan adalah penglihatan tersebut merupakan penyebab bagi pada semikir, berpikir. Kemudian jadilah pemikiran tersebut akan sebagian pemikiran yang lain, akan sebagai sebab bagi yang lain. Maka asal muasalnya itu adalah pemikiran. Asal muasalnya itu adalah pendengaran. Maka hendaklah kalau kita mau menghilangkan penyebab-penyebab yang dapat melalaikan kita dalam sholat, adalah menghilangkan dulu yang namanya mendengar dan melihat apa-apa saja yang tidak penting. Maka karena tersebut adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran ataupun urusan-urusan yang akan menimbulkan gejolak-gejolak di dalam sholat nantinya. Maka hendaklah sebelum sholat adalah menghilangkan ataupun meninggalkan apa-apa saja yang tidak bermanfaat dengan cara menyendiri 15 menit sebelum waktu salat tiba. Kemudian hendaklah beriktikaf di dalam masjid. Kemudian hendaklah kita berzikir sehingga hati dapat menjadi tenang. Dan ketika hati sudah tenang, maka ketika itulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qawiyat himmatuhu wa man qawiyat niyatuhu wa alat himmatuhu lam yulhihi ma jara ala hawasi walakin ad-da'ifu la budda wa ayatafarraka bihi fikruh wa ilajuhu qata'u hadhil asbab bi ayya ghudda basarahu aw yusalli fi baitin muzallimon aw la yatruku baina yadayhi ma yashghulu hissuhu wa yuqarribu min haitin inda salati hatta la tattasi masafatu basarihi wa yahtarizu minas salati ala syawari'i wa fil mawadi'il mankushah al masnu'ah wa ala al firashil masbughah walidzalika kana al muta'abbiduna yata'abbaduna fi baitin sagirin muzallamun sa'atuhu qadarus sujud liyakuna dzalika ajma'un lil humum wal aqwiya'u minhum kanu yahdurunal masajida wa yaghuddunal basara wa la yujawizuna bihi mawdi'as sujud wa yarawna kamala salati fi alla ya'rifu man ala yaminihim wa shimalihim. Dan siapa saja yang niatnya sudah mulai kuat, kesemangatannya sudah meninggi,
itu tidak dapat mempengaruhi dia dan tidak dapat melalaikan dia dalam salat. Apa-apa saja yang diperdapatkan oleh panca inderanya ketika sebelum dia salat. Walakin dhaif, akan tetapi orang yang lemah, dia mesti memisahkan atau memisahkan pemikirannya daripada hal-hal yang demikian ketika salat. Dan pengobatannya adalah dengan cara memotong penyebab-penyebab yang demikian. Dengan cara penglihatannya dipejamkan, ataupun dia salat di tempat yang gelap, ataupun dia meninggalkan apa-apa saja yang dapat menyibukkan panca inderanya. Yang ada di hadapannya dia tinggalkan, dan dia mendekat di satu tiang ataupun di satu tembok di ketika salatnya, sehingga ketika itu jarak pandangannya itu tidak luas sehingga dia dapat melihat apapun. Dan dia jaga daripada salat supaya dia tidak salat di samping jalan ataupun di tempat-tempat yang ada terukir sesuatu nama ataupun gambar-gambar, supaya dia dapat khusyuk, ataupun di atas tempat-tempat yang oleh karena itu dahulu kala orang-orang abid itu beribadah dia di satu bilik yang kecil, lagi yang gelap, yang luasnya hanya sekadar dia dapat sujud, supaya ketika itu pemikirannya dapat terhimpun kepada satu saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wal aqwiya minhum kanu yahdurunal masajid. Namun kalau orang-orang yang sanggup lebih di atas itu, mereka dapat menghadiri masjid dan salat berjamaah. Namun mereka menjaga pandangan mereka tidak melampaui pandangan mereka tersebut akan tempat sujud. Artinya mereka selalu melihat ke tempat sujud. Apa-apa saja yang di samping tempat sujud, di atas tempat sujud dan lain tempat sujud mereka tidak mau tahu. Wa yarawna kamala salah fi alla ya'rifu man ala yaminihim wa shimalihim, sehingga mereka berpendapat bahwa salat yang sempurna itu adalah orang-orang yang tidak tahu siapa yang ada di sampingnya, siapa yang ada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, itu tidak tahu.